mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu guru, ya, teman sejawat, para wali kelas, guru mata pelajaran, kemudian staf tata usaha beserta wakil kepala sekolah. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak kesiswaan. Kemudian terima kasih datangnya orang tua, wali dari kedua belah pihak untuk hadir di sekolah hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Di sini saya praktek positif untuk melaksanakan jurus 6, yaitu bangun kolaborasi. Hari ini kita bertemu di dalam meja bundar kolaborasi. Saya boleh berpantun dulu sebentar. Melihat bintang di atas sana, melihat bulan yang terang bersinar, Cakep. kolaborasi adalah kunci utama. Selamat datang hadirin yang terhormat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian untuk mindfulness ya, mindfulness di sini saya ingin teknik grounding, yaitu teknik grounding yang mana Bapak Ibu saya ajak untuk relax ya. Kedua kaki ya bisa nanti diterapkan pada muridnya. Kedua telapak kaki menapak pada lantai semua. Kemudian posisikan Bapak Ibu untuk relax ya. Kemudian tarik napas panjang. Kemudian hembuskan secara pelan-pelan ya. Oke, kita mulai sekarang. 3, 2, 1, tarik napas panjang. Tahan sebentar, hembuskan. Baik. Ulangi lagi. Tarik napas panjang, hembuskan pelan. Ulangi lagi, sekali lagi, tarik napas panjang, hembuskan. Kemudian pejamkan mata Bapak Ibu kalian, rilekskan badan Bapak Ibu sekalian, bahu rilekskan, tangan rilekskan, kemudian pikirkan hal-hal yang positif. Baik, buka mata Bapak Ibu sekalian. Agenda hari ini adalah workshop kolaborasi guru dalam program BK mendukung perkembangan siswa SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Tujuannya adalah membangun sinergi. Peringatan umum bahwasanya sukses siswa adalah mahkota kehormatan bagi siswa yang dianyam dari benang-benang kolaborasi dan kerjasama. Ini kata kuncinya dalam mungkin ini pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Kita menggunakan rumus ARKA ya. Dulu tahun kemarin masih kurikulum merdeka kita menggunakan rumus merdeka ya. Sekarang menggunakan ARKA. ARKA apakah itu? Satu aktivitas yaitu kita akan bersimulasi dulu ya. Bermain-main atau ice breaking atau sama seperti tadi mindfulness itu termasuk aktivitas untuk tujuannya menyusun rencana penanganan yang komprehensif dengan memanfaatkan perspektif dan sumber daya. Yang kedua adalah refleksi. Setelah Bapak Ibu nanti mengadakan suatu game ice breaking atau studi kasus atau kita buat kasus tertentu, maka kita refleksikan ya. Selanjutnya adalah konsep. Konsep adalah teori Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kalau Bapak Ibu jadi guru mapel, maka di situ langsung kepada pembelajaran ya. Dengan kalau di sini konsepnya adalah kolaborasi. Maka nanti kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu saling sharing untuk menyusun strategi komunikasi kolaboratif. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian diskusi awal, kemudian menetapkan suatu tujuan dan strategi. Kemudian kita mengimplementasikan dan kapan kita bisa monitoring. Yang enggak kalah pentingnya pasti dalam suatu tindakan ada suatu evaluasi dan tindak lanjut. Ya, dari semua itu kita tidak lepas dari hal administrasi Bapak Ibu, yaitu dokumentasi dan komunikasi hasil kolaborasi. Terakhir adalah aplikasi. Kapan kita akan laksanakan? Jadi langsung penugasan kalau di guru mapel dan kalau guru BK hari ini adalah melaksanakan dan berkomitmen untuk melaporkan perkembangan siswa selama seminggu.
Nah, ini kita topiknya saya mengambil bullying, Bapak Ibu. Kenapa kok bullying? Karena lagi marak ya secara dunia maya, di pertelevisian, di media massa. Kalau saya survei di sekolah kita kurang lebih ada minim 1 sampai 3 anak yang bullying. Ya, paling ringan mungkin yaitu secara verbal atau mungkin secara simbol paling ringan ya, menyimbolkan suatu hal yang nggak pantas ya. Mungkin dari beberapa itu ada yang mungkin masuk kepada hal-hal yang sedang, kemudian berat. Nanti kita klasifikasikan menurut tier 1, tier 2, tier 3 dan sebagainya. Kita bahas. Kebijakan baru atau kerja kolaborasi yang pertama adalah bagaimana kita menyusun instrumen atau mengidentifikasi masalah murid dan menentukan tingkat masalah. Nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah lembar alur mekanisme penanganan masalah tersebut. Bagaimana tindak lanjut anak ini dibawa kemana, terus endingnya kemana. Yang enggak kalah penting adanya ketiga adalah dokumen rancangan strategi pemecahan masalah seperti langkah-langkah yang telah saya sebutkan seperti identifikasi masalah, kita diskusi semacam ini, kemudian menetapkan tujuan dan strategi intervensi sesuai tingkat masalah. Yang selanjutnya mengimplementasikan dan monitoring, mengevaluasi dan tindak lanjut, dan terakhir adalah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil kolaborasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke jurus 6 yaitu bangun kolaborasi. Pergi ke sawah menanam padi. Cakep. Padi ditanam di pinggir kali. Cakep. Kolaborasi jadi jurus sejati. Mari kita. Yang pertama tadi arka ya Bapak Ibu, kita aktivitas ya. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Saya punya Asik. 2 bolpen. Ya, Bapak Ibu. Oke. Ini tolong dibawa. Tolong dibawa. Ini kita ice breaking secara bermain-main dulu ya. Dan nanti dioperkan kepada temannya yang paling ujung. Tetapi operkan pada temannya dengan cara yang paling unik. Terserah. Paling kreativitas. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Kita kasih waktu 2 menit saja. Ya, selain tangan. Ya, oke. Oke. Ya, silakan. Ya harus kreatif, nggak pakai tangan. Ya betul. Iya, benar. Ya, silakan. Aku lah. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan semua. Yang kedua, Bapak Ibu, saya punya 2 kertas sama seperti tadi. Ini tolong juga dioper ke sebelahnya. Tolong ini nanti dioperkan bersama berdua, digeser ke sebelah kanan. Berdua gitu ya caranya. Berdua gimana? Digeser dengan berdua orang. Ya, contohnya semacam itu sampai ke sana. Ya. Dengan cara yang unik tentunya. Berdua. Iya, berdua dengan Bu Loren dengan Pak Bait, berarti Bu ini ya terserah berdua, terus diterima berdua juga. Berdua. Ya, oke. Saking semangatnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, setelah aktivitas, nanti kita refleksi. Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu sudah menerima lembaran kertas saya tentang refleksi. Ya, tolong Bapak Ibu untuk mengisi dari hasil permainan kita tentang kolaborasi. Nah, silakan untuk diisi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, refleksi sudah diisi semua. Saya ingin dari salah satu Bapak Ibu untuk membacakan hasil refleksi hari ini. Dimulai dari orang tua korban dulu. Untuk saya, karena anak saya sebagai korban, apa tantangan pribadi saya saat berkolaborasi, baik meminta maupun memberi bantuan?
Yang pertama, anak saya yang menjadi korban perundungan seringkali mengalami trauma yang membuat anak sulit untuk terbuka karena takut akan ada pembalasan dari pelaku atau merasa malu. Menyeimbangkan emosi ini agar tetap tenang, rasional, dan fokus pada solusi saat berinteraksi dan berkolaborasi dengan anak dan pihak lain, tidak lain dengan guru BK. Untuk berikutnya orang tua mewakili bahwasanya dia seorang pembullying ya. Iya. Tantangan pribadi pembuli. saya saat berkolaborasi di sini saya sebagai orang tua si pembuli. Jadi perasaan saya itu merasa bersalah dan malu karena merasa gagal Bapak sebagai orang tua dan juga dihantui rasa bersalah atas perilaku anak saya selama ini. Begitu. Ya, Ya, terima kasih kasih. Ibu. Ya. Mungkin dari perwakilan guru mata pelajaran. Baik, terima kasih. Bullying di sini karena hal itu terjadi karena ada faktor X, ada korban dan juga ada pelaku. Ya. Jadi di sini saya sebagai guru mata pelajaran kemungkinan tidak terlalu memberatkan pada salah satu aspek, Ya. baik dua-duanya ataupun salah satu. Yang terpenting bully tersebut dapat terselesaikan dengan baik, ada tata cara menanggapi dan memecahkan masalah, Ya. serta kedepannya sudah tidak terjadi lagi. Sehingga apa yang kita terapkan di sekolah ini untuk keramahan anak, sekolah yang ramah anak Ya. dapat terlaksana dengan baik di sekolah ini. Terima kasih. Baik. Mungkin perwakilan dari guru walinya dulu. Iya, Bapak. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya cukup prihatin dengan kasus pembulian ini. Terus sebagai guru wali, saya akan meningkatkan perhatian saya dan meningkatkan kolaborasi lagi dengan berbagai pihak supaya kasus ini tidak terulang di binaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari wali kelas salah satu mewakili. Aku guru wali. Oh, guru wali. Wali kelas yang pernah menangani bullying. Baik, terima kasih. Saya selaku wali kelas, utamanya kalau di dalam lingkungan sekolah itu kan juga memiliki peran tanggung jawab yang sama halnya dengan orang tua. Jadi yang jelas kami terus akan memberikan pengertian kepada pihak pembuli dan kemudian kepada korban kita harus beri dorongan agar dia bisa terus eksis dan tidak minder dengan apa yang sudah terjadi. Utamanya kita juga terus sering berkomunikasi, memotivasi pada pihak korban dan memberikan pengertian, bimbingan kepada arahan kepada pihak yang pembuli. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi dan bisa dievaluasi sehingga di kemudian hari bisa tidak terjadi lagi gitu. Baik, terima kasih. Mungkin perwakilan dari BK. Iya, saya menanggapi tentang bullying ini ya, Pak ya. Kalau dari sisi BK ya kita harus memahami bagaimana perasaan si pembuli pastinya supaya kita tetap menjaga emosionalnya dan psikologisnya supaya bisa mentalnya itu tetap terjaga. Yang paling jelas adalah sekolah kita itu dengan kerjasama berbagai pihak itu menjadi sekolah yang bisa menyenangkan dan aman untuk anak-anak. Baik. Terima kasih. Mungkin dari tata usaha jika ada kasus-kasus seperti ini mungkin kita dapat informasi mungkin dari guru BK atau wali kelas dan kami akan melakukan pencatatan jika memang ada tindak lanjut seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Yang terakhir yaitu dari Waka Kesiswaan. Terima kasih Pak Samsul atas waktu dan kegiatan hari ini. Terus dari kesiswaan Pak Samsul untuk masalah bullying itu tidak akan terlepas dari sekolahan. Dari dulu sampai sekarang bullying ada. Cuma yang selama ini
kami pihak sekolah menekankan bagaimana caranya mengikis bullying ini sampai nanti tidak ada. Contohnya ada program-program anti bullying seperti yang jenengan sampaikan tadi dengan Bapak Ibu guru, dan kami dari tim kesiswaan selalu koordinasi dengan wali, BK, dan kita berusaha membuat program-program agar bullying ini semakin terkikis di sekolah. Baik, Bapak. Karena kan bullying itu sangat berbahaya. Iya. Sudah banyak kasus hingga menghilangkan nyawa juga karena bullying. Nah, makanya itu kami di pihak sekolah selalu berusaha membuat program bagaimana caranya agar bullying itu terkikis. Salah satu contohnya kita juga membuat program duta anti bullying. Jadi ada anak-anak yang kemarin itu dilatih, ditunjuk untuk bergerak menyebarkan anti bullying. Walaupun di sekolah ada anak yang membuli temannya, tugas mereka mengingatkan agar itu tidak terjadi. Seperti itu Pak Samsul dari kesiswaan. Kita mendukung nanti programnya dari bawah apa, yang jelas untuk bullying ini bisa habis lah. Atau minimal terkikis lah. Ya, karena bullying itu penyakit yang sudah membudidaya di sekolah. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pencerahannya Bapak. Kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada konsep. Kolaborasi adalah apa? Kolaborasi itu berfungsi untuk mendukung suatu perubahan yang sistematik, yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid kita. Yang mana program itu ya kita sebagai stakeholder di sini perlu adanya suatu kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Yang mana kolaborasi tersebut harus efektif, yaitu antara guru BK, guru Mapwalas, kemudian guru wali, ya, dan semua sampai kepada struktural ke atas, yaitu dari waka kesiswaan sampai pada Bapak Kepala Sekolah sebagai pemberi kebijakan dan keputusan terakhir, yang mana peran guru BK dan guru kelas sangat sinergis Bapak Ibu. Salah satu karakter sekolah yang dikategorikan efektif dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan murid adalah terciptanya lingkungan kerja kolaboratif. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke aplikasi. Peran guru BK dan guru kelas, yaitu perbedaannya adalah dari guru kelas, peran utamanya adalah pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Kemudian guru BK adalah pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri baik murid dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Manfaat kolaborasi adalah membantu murid menyelesaikan masalahnya secara lebih efektif dan holistik. Kolaborasi memungkinkan masalah murid diidentifikasi lebih awal dan ditangani dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Terus bagaimana dengan pihak peran orang tua dan masyarakat di sekitar? Kita kolaborasi untuk melibatkan orang tua dan masyarakat meningkatkan peran dalam mereka mendidik murid. Setelah kita identifikasi Bapak Ibu, maka kita akan bagi pada permasalahan bullying tersebut pada tier 1, tier 2, tier 3. Yang mana tier 1 yaitu masih skalanya universal, yaitu mayoritas murid kebutuhan umum tanpa risiko. Yang mana tier 1 misalkan ringan masih dalam bentuk simbolis sampai kepada verbal, tidak sampai pada fisik dan sebagainya. Untuk tier 2 adalah terarah, murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Di sini peran aktif kita semua untuk pada tier 2. Yang mana tier 2 tersebut terarah ya. Kalau masalah bullying berarti lebih berat, yaitu tengkaran, kekerasan fisik ya, di lingkungan sekolah Mas. Apalagi kita kalau kasusnya tidak selesai, tidak tuntas, maka berlanjut pada tier kedua yaitu intensif, yang mana misalkan mengalami suatu trauma bullying, maka kita akan kita alih tangan kasuskan kepada seorang psikolog atau dokter kejiwaan dan sebagainya untuk menangani hal-hal tersebut, atau dokter, atau mungkin pihak-pihak yang mungkin orang tuanya tidak berkenan, maka pihak kepolisian. Itu kalau kasusnya berat. Di mana kita bisa mengidentifikasi dan level masalah, identifikasi masalah menjadi kunci bagi guru untuk menentukan penanganan mandiri atau kolaboratif. Indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah yang pertama adalah masalah berulang atau kronis. Masalah mempengaruhi banyak area atau kehidupan murid-murid menjadi provokator dan sebagainya. Kebutuhan intervensi lintas konteks, yaitu ternyata tidak hanya bullying, banyak masalah-masalah yang lain, mungkin anaknya bolos, tidak ikut pelajaran, dengan guru mapel, dan sebagainya. Di lingkungan masyarakat, ternyata dia juga bermasalah. Itu perlu adanya suatu kolaborasi. Ada faktor resiko tinggi, ya, termasuk tadi kalau resiko tinggi berarti apa? Kekerasan ya, secara fisik ya. Dibutuhkan informasi atau dukungan dari pihak luar, tentunya orang tua ya. Kita
Contohnya hari ini kita mendatangkan perwakilan orang tua atau pihak psikologis karena mengalami trauma atau pihak dokter yang mengalami dan sebagainya perlu dirawat. Kemudian yang pihak pembullying karena orang tuanya nggak terima berarti dia case-nya pada pihak aparat ya. Kita juga perlu mengundangkan pihak aparat. Di mana kolaborasi membantu memahami masalah murid dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita bentuk suatu alur ya atau mekanisme. Yang tahap kedua adalah bagaimana sih penanganan masalah murid ya. Dari ringan kita lanjut ke dari laporan siswa ya atau OSIS itu ke guru mapel atau guru wali kelas atau guru wali ke BK. Tidak selesai maka ditingkatkan pada hal yang berat atau langsung diidentifikasi ternyata bullying tersebut masalahnya langsung agak berat nih ya, tingkatan sedang ya, maksudnya tier 2 atau terarah itu. Mungkin dari laporan guru piket, guru mapel atau orang tua datang ke sekolah ini sudah banyak laporan-laporan dinaikkan kepada tingkat yang sedang ya, atau mungkin terlalu berat langsung ke kepala sekolah ya. Kepala sekolah tingkatannya kok berat langsung dituju ke referral misalkan mitra dari guru BK atau konselor atau psikolog atau dokter atau ahli. Dan saya di sini punya alur contoh. Nah, semacam ini Bapak Ibu. Ini sesuai dengan kesepakatan kita bahwasanya laporan temuan kasus bullying. Nah, semacam ini Bapak Ibu. Alurnya mulai dari temuan kasus bullying, kita identifikasi dulu permasalahan tersebut, kita tetapkan sebagai tier 1 atau tier 2 atau tier 3 ya. Sedang, rendah, sedang, tinggi. Nah, penanganannya adalah misalkan kasus ringan perlu ada bimbingan individu oleh wali kelas dari guru wali. Ya, bisa juga langsung ke BK ya. Kita mengadakan suatu diskusi perilaku ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mengidentifikasi permasalahan sekolah secara umum bahwasanya menurut ya angket yang telah saya sebarkan dan hasil catatan anekdot dari beberapa guru mata pelajaran, wali kelas dan orang tua TU kesiswaan bahwasanya bullying di sini tingkatannya tier 1 ya, masih rendah ya, belum sampai kepada tingkat yang terarah dan tingkat yang spesifik. Maka di sini perlu kita kolaborasi. Maka langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan spesifik, terukur dan strategi intervensi berdasarkan tingkatan MTTS ya. Baik Bapak Ibu, kita telah sepakat membentuk suatu tujuan spesifikasi dan terukur tingkatan MTTS, strategi layanan atau program. Maka di sini ada kita libatkan tim yaitu dari pihak BK, kemudian pihak koordinator BK, wali kelas, guru wali, guru mapel, wakil kesiswaan, tata usaha, kepala sekolah beserta orang tua. Maka hasil diskusi hari ini sebagai peran wali kelas yaitu mengobservasi kelasnya, kemudian kunjungan ke rumah jika ada siswa yang bermasalah, terus membina komunikasi dengan siswa, mendeteksi dini perilaku abnormal, berkoordinasi dengan tim BK, penengah dan fasilitator, penghubung dengan orang tua. Baik, selanjutnya untuk guru wali. Peran dari guru wali yang satu adalah pengawasan pergaulan anak, 2 membangun kepercayaan diri anak, 3 mendengar dan memberi dukungan. Baik, dari guru mapel. Selaku guru mapel yang pasti menciptakan lingkungan kelas yang positif, membangun karakter dan empatinya, mengamati dinamika kelas, menangani insiden sekecil apapun, dan melaporkan ke pihak yang terkait. Baik, kemudian dari kesiswaan. Dari kesiswaan memimpin kebijakan anti perundungan atau bullying, pengawas perilaku siswa setiap harinya, lalu penanggung jawab program pencegahan bullying, dan fasilitator mediasi dan penanganan tentang bullying. Baik, perwakilan dari orang tua. Pendidik karakter di keluarga, pengawas dan pendengar anaknya, pembina kepercayaan diri, komunikator aktif dengan sekolah, fokus pada solusi bukan hukuman. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk itu. Baik, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu implementasi dan monitoring. Ya, langkah yang dari intervensi tersebut yaitu sebagai penyelenggara guru BK untuk menginterpretasikan hasilnya, bagaimana kiat-kiat selanjutnya untuk mengimplementasi dan memonitoring. Guru BK melakukan intervensi setiap 1 minggu sekali. Ya. Dengan cara monitoring, memberikan catatan atau rekapan konseling dan lembar kontrak siswa. Baik, terima kasih. Kemudian kepada guru mapel. Guru mapel di setiap jam KBM kami mengamati interaksi di setiap kelas. Baik. Dan yang kedua kami menciptakan lingkungan yang inklusif serta mungkin yang terakhir kami mengintegrasikan pesan anti bullying kepada siswa. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah langkah kelima yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Bahwasanya kolaborasi hari ini kita evaluasi harian bahkan atau mingguan
kemudian evaluasi triwulanan atau semesteran, evaluasi tahunan. Bagaimana kita bisa menentukan suatu keberhasilan, yaitu yang pertama, penurunan jumlah laporan. Hasil sementara atau temuan di lapangan, laporan rendah, siswa masih mungkin enggan melaporkan karena masih takut dihakimi oleh temannya, atau perundungan justru meningkat telah melapor. Tindak lanjut, jika belum sesuai harapan, maka kita adakan suatu revisi mekanisme pelaporan. Seperti alur tadi, mungkin kita buat bersama, ternyata tidak sesuai, harus langsung ditangani lebih cepat. Nah, mungkin langsung ke BK-nya, atau langsung ke siswaan, atau ke kepala sekolah, karena tingkatannya terlalu tinggi dan kita adakan kolaborasi lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Boleh berpantun lagi? Boleh. Burung elang terbang di angkasa, meliuk-meliuk di atas awan. Tugas kita sudah terlaksana. Sampai jumpa di pertemuan lain kali. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita akan kolaborasi lagi semacam ini untuk evaluasi hasil pertemuan tindak lanjut dan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulus gunakan 7